Nggih, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Dek. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir baik senior ataupun junior, karena saya mengadakan kegiatan hari ini adalah sifatnya voluntary dan saya sudah izin Pak Dekan terkait dengan kemudahan Bapak Ibu di dalam membuat BKD di Sister. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses ini, kenapa saya selenggarakan sore ini? Karena saya sudah menilai kira-kira 8 dosen, itu saya TikTok-nya itu hampir berapa kali gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, moga-moga Bapak Ibu sekali ngisi langsung benar dan langsung memenuhi. Dan nanti juga punya kolegial dengan saya, misalnya kalau asesornya saya, Bapak Ibu itu adalah sebagai kolegial saya. Jadi artinya ada semacam kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau Bapak Ibu ada yang kurang sesuai bisa berdiskusi dengan saya misalnya sebagai asesornya. Nah untuk itu karena sistemnya ini adalah sistemnya UMJ dan Dikti. Minta es krim. Sistemnya sistem Dikti, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah terlanjur submit simpan permanen, maka saya harus izin ke BPM untuk bisa melepas Bapak Ibu. Jadi nggak mudah, jadi sistemnya itu kayak segitiga gitu ya, nggak seperti dulu. Nah untuk itu maka Bapak Ibu saya harap Bapak Ibu mengisinya dengan baik sehingga tidak menyulitkan asesor untuk melihat bukti. Karena apa? Kami disumpah secara kode etik bahwa kami harus memberikan penilaian yang yang benar dan fair. Nah, kenapa? Karena kami juga bisa kena sanksi apabila Bapak Ibu kita menilainya salah gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai mohon izin untuk share dulu ya Bapak Ibu. Saya akan 10 menit sampai 15 menit saya akan sampaikan tentang ini Bapak Ibu. Nah, bedanya BKD yang lalu dengan sekarang itu adalah tentang kewajiban khusus ya Bapak Ibu ya. Jadi kewajiban khusus itu kalau di Sister nanti dimulai dari tahun 2019 ya Bapak Ibu. Jadi kinerja Bapak Ibu sesuai dengan kepangkatan 2019 itu berarti tapi nanti diisi 2019 berarti sampai 2019, 2020, 2021. Nah, kalau kinerja itu 2020 berarti berlakunya kapan? 2020, 2021, 2022. Nah, kalau 2021 maka kinerjanya 2021, 22, 23. Nah, untuk itu maka jangan lupa Bapak Ibu nanti menarik data yang terkait dengan kewajiban khusus. Nah, karena saya beberapa kali kok nggak ditarik kewajiban khususnya, jadi akhirnya tidak memenuhi gitu di kewajiban khususnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti kewajiban khususnya belum memenuhi, tidak usah panik. Ya, tidak usah panik karena itu bukan kewajiban. Artinya masih ada 2 tahun ke depan, Bapak Ibu ya. Tetapi sebaiknya memang segera dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan mulai dari dulu Bapak Ibu asisten ahli. Asisten ahli itu hanya buku ajar atau buku teks. Jadi yang diakui adalah buku ajar atau buku teks ya Bapak Ibu ya. Dan apa? Dan publikasi ilmiah. Jadi artinya gampang lah itu. Satu juga memenuhi kok. Nah, kemudian yang kedua lektor. Lektor itu buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Hampir samalah dengan asisten ahli. Nah, lektor kepala, jadi kayak Pak Azadi dan teman-teman gitu ya, paling sedikit 3 karya yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Atau bahasanya atau ya Pak, paling sedikit 1 jurnal internasional bahasanya. Nah, kemudian
pemahaman yang sekarang HKI, hak cipta itu tidak boleh sebagai kewajiban khusus rektor kepala ataupun profesor. Yang boleh adalah paten. Jadi paten kalau orang eksak. Nah, tetapi HKI katanya diperbolehkan kalau merupakan karya seni monumental atau desain monumental. Nah, itu merupakan persepsi dari kita dan saya pun juga tidak mau melanggar Bapak Ibu. Jadi yang misalnya mengajukan HKI ya saya bilang tidak sesuai gitu. Nah, nanti jadi jangan sampai kita salah persepsi dalam hal ini. Nah, kemudian untuk profesor juga saya nggak usah bahas karena yang ada profesor hanya Pak Budi dan saya sudah japri Pak Budi untuk itu. Baik, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu pegang itu adalah ini ya Bapak Ibu ya. Jangan PPT. Jangan PPT. Jadi kalau di sini kalau Bapak Ibu membuat, maka yang menjadi buktinya itu adalah ini nggih Bapak Ibu nggih. SK pimpinan PT presensi BAP sama nilai akhir. Jadi ini yang jadi nah di dalam BKD sekarang itu SKS-nya itu berdasarkan pada pertemuan Bapak Ibu. Jadi makanya sebagai asesor saya harus buka bukti kalau 16 maka utuh. Jadi misalnya ngajar 3 SKS 16 utuh. Kalau 8 berarti 50% dari 3 SKS. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya rasa kalau untuk pengajaran itu saya rasa beres. Nah, untuk pembimbingan dan lain-lain itu harus dimasukkan dari admin atau PDPT. Nanti itu kebijakan dari Pak Dekan dan Wadek 1. Jadi saya tidak mencampuri urusan itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu kepala lab atau prodi ke atas, maka Bapak Ibu sudah bisa DT. Jadi DT itu Bapak Ibu langsung enak, itu bisa hanya 3 SKS ya, Bapak Ibu bisa terlepas dari kegiatan penelitian, pengemas dan penunjang, tetapi hati-hati Bapak Ibu, walaupun DT, tetapi Bapak Ibu tetap mempunyai kewajiban 3 tahun sesuai dengan kewajiban khususnya sesuai dengan kepangkatan. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini cukup. Nah, perhatikan Bu Yuni, Bapak Ibu. maaf Bu Yuni. Monggo, Pak. Mohon agak diperlambat dikit Bu. Jadi saya saya mulai dari nol lagi soalnya nih. Oh, nggih Pak, nggih. Baik, tadi sudah saya sampaikan Pak Sam tentang PO-BKD ini yang salinan Dirjen Dikti, ini yang dipakai sebagai acuan ya Pak. Nah, kinerjanya yang bisa diklaim adalah kinerja 1 September 2021 sampai Februari 2022. Jadi kalau Bapak Ibu ada jurnal keluar di Juli, itu sudah tidak bisa diklaim untuk semester ini. Tanggal 22. Dia kalau jurnalnya terbitnya tanggal 28. Bapak Ibu, siapa ya? Mohon untuk di-mute. Oke, baik. Jadi memahami ya Bapak Ibu ya, BKD 2021 tidak mengenal disimpan. Tidak mengenal disimpan ya Pak Sam. Jadi kalau Pak Sam klaim jurnal yang terbit di Juli itu tidak bisa Pak. Jadi harus 1 September sampai Februari. Nah, apabila Bapak Ibu nanti kurang dari sisi penelitian, karena penelitian itu kan hanya satu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, satu aja. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu kurang, benar-benar kurang, maka Bapak Ibu bisa nulis di Republika. Retizen, nanti Bapak Ibu bisa menulis penelitiannya itu di media massa ataupun di itu, dan nilainya juga ada. Nah, baik Bapak Ibu, ini pelaksanaan penelitian Bapak Ibu, silakan. Jadi sebenarnya kalau jurnal itu selalu diminta buktinya apa? Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja. Bukti kinerja itu apa? Papernya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana cara supaya ketiga-tiganya bisa diakses oleh asesor.
gitu. Kenapa? Karena kalau asesor itu kadang-kadang ada kesulitan ya Bapak Ibu ya kalau hanya ngasih tautan. Tetapi ini tanggalnya tanggal berapa dan seterusnya. Nah, untuk itu apabila Bapak Ibu tertib dalam hal ini, maka Bapak Ibu nanti kalau mau menuju ke lektor kepala sudah rapih Bapak Ibu. Kenapa? Karena di kepangkatan itu juga harus diminta halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan daftar isi dan bukti kinerja. Nah, barangkali sampai sini ada yang ingin ingin didiskusikan, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya menyampaikan repositori atau hanya menyampaikan bukti itu, jangan. Tetapi memang harus diupload, Bapak Ibu. Uploadnya apa? Upload itu tadi dijadikan satu PDF. Saya Bapak Ibu Bapak Ibu sudah bisa melihat di kolom chat saya. Kolom chat saya itu ada bagaimana mem-PDF-kan judul, editorial board sampai ke daftar isi. Barangkali begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Kalau nilai-nilai ini saya rasa oh iya, ada Bu Siti Nurbaya Ambo. Resen. Monggo Bu Siti. Assalamualaikum Bu Yuni, izin off kamera Bu, lagi sinyalnya agak ini. Tidak apa-apa. Bu Yuni, untuk yang penelitian itu kan ada yang saya tuh jurnalnya belum keluar Bu. Jadi hasil dari hibah kemarin tuh belum muncul ternyata. Nah, tapi ada hasil yang didiseminasikan untuk laporan yang kemarin. Nah, itu bisa dimasukkan untuk di penelitian yang poin 2 ini ya, Bu. Jadi Ibu pakai laporan aja. Oh, baik. Laporan. Jadi kan karya ilmiah yang belum dipublikasi, Bu. Iya. Nah, berarti sesuai dengan ini aja ya, Bu Yuni ya. Jadi menggunakan hasilnya itu bisa berupa sertifikat, kemudian buktinya yang PPT-nya atau apanya, Bu? Maaf. Laporan. Oh, laporannya saja yang diupload berarti. Laporan akhirnya ya, Bu. Ini loh, Bu. ini ada ini. Surat keterangan LPPM atau UPPM kan boleh ya. Misalnya surat keterangan itu kan surat tugas kan. Kan ada kalau misalnya Ibu dapat hibah dikti kan hibah internal LPPM kan Ibu ada Pak Karti kan ada SK-nya kan? Iya, ada. Nah, kemudian ada cover, ada lembar pengesahan, ada abstrak atau ringkasan. Cuma diminta itu, Bu. Oh, baik. Nanti dibikin satu file aja, Bu, atau dipisah-pisah, Bu? Satu file aja, di PDF-kan. Di PDF-kan. Makanya Bapak Ibu, saya berpesan ikutin PO Dirjen Dikti ya. Jangan yang lain gitu. Karena kalau ini kadang-kadang kan melihat dari PPT, nggih. Kalau haki udah nggak bisa dipakai ya, Bu? Oh, boleh. Dipakai sebagai kinerja boleh, Ibu. Bu Ambo. Ditaruhnya di mana, maaf Bu? Karena kan saya lihat kemarin akses ke sister, itu poinnya jadi gede banget 10. Jadi berlebih. Nih Mbak. Membuat rancangan atau karya ilmiah dapat dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI, nanti Ibu nilainya 10, tapi nanti capaiannya jangan 100%. Oh. Ya, capaiannya nanti itu kayaknya dari asesor ya, Bu Yuni ya? Enggak, ada nanti caranya. Ada caranya, Mbak. Oh, pada saat mengupload dokumen. Iya, karena kemarin saya sudah sempat upload, Bu. Pas saya mau edit lagi, itu udah nggak bisa ternyata. Jadi ya, nanti praktek deh. Nanti ada caranya. Baik. Ya, itu aja Bu Yuni. Jadi ya memang 10, cuman kalau misalnya istilahnya itu nggak nyampe lah kalau misalnya itu. Karena jadi gede banget. Kalau dulu kan cuma 2 atau 1 gitu. Sekarang jadi 10. Jadi kalau sebenarnya kalau mau tidak 10, Ibu pakai yang ini, Bu. Kamar nomor 9, Bu. Oh, boleh ya? Dimasukkan ke situ ya, Bu? Oh, enggak boleh. Enggak masuk. Enggak boleh. Pak Dedi, enggak, Pak? Ya, terima kasih Prof. Mau nanya yang
dosen dalam tugas belajar ini kan itu tidak ada kewajiban untuk mengajar dan publikasi atau penelitian itu. Jadi saya itu bagaimana ya Prof ya misinya? Jadi Bapak nanti ada isian khusus di Sister, saya tapi belum paham. Itu Bapak upload tugas belajar Pak sama kemajuan belajar. Itu kan untuk pengajaran ya Prof ya. Kalau untuk yang kayak misal kewajiban khusus lektor itu nggak perlu juga ya? Kalau kewajiban lektor boleh diisi kewajiban lektor. Kalau nanti Bapak upload bukti studi dan lain-lain sama surat tugas studi ya, adanya apa gitu ya. Nanti langsung 12 SKS Pak. Itu kan untuk pengajaran ya Prof ya? Bidang pendidikan ya? Iya. Tapi kewajiban khusus bisa ditarik dari Bapak. Oh bisa ya Prof ya? Bisa ditarik dari Sister Bapak. Jadi Bapak walaupun belajar kan, walaupun sedang studi, tapi kan Bapak punya jurnal yang misalnya pada saat apa gitu, ambil aja sebagai kewajiban khusus. Kan walaupun DT ataupun sedang sekolah kan DT pun kan kena kewajiban khusus. Kalau punya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa Pak. Punya sih, cuma sepemahaman saya kayak publikasi dan segala macam itu kan selama sekolah katanya tidak diakui untuk kepangkatan segala macam itu Prof. Kalau dia berhubungan dengan disertasinya. Kalau dia berhubungan dengan disertasinya, maka tidak bisa dipakai sebagai kepangkatan Pak Dedi. Jadi berarti yang lektor itu yang selain yang disertasi ya Prof ya? Ya, selain disertasi. Terima kasih Prof. Baik, Mbak Anggana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya teknis Ibu kendalanya. Jadi saya tuh udah ngisi banyak isian gitu di pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian gitu. Cuman kok pada susah ditarik ya Bu ke BKD-nya. Nanti habis ini Mbak. Nanti kalau perlu Mbak. Jadi kalau saya selalu ngomong kamarnya harus pas untuk narik. Jadi kalau kamarnya nggak pas, nanti nggak bisa ditarik Mbak. Nah, kan dulu, jadi ini kan sebenarnya saya tuh udah kedua kalinya seperti ini karena sebelumnya Serdos itu udah pakai Sister nih Bu. Jadi memang kendala teknis kayak gini sudah mungkin Bu Eta bisa relate ya. Jadi udah berkali-kali kita ngalamin kayak gini. Cuman nggak apa-apa, nanti gini aja. Nanti Mbak Anggana nanti tak jadiin co-host. Nanti coba dilihat ya. Di-share gitu ya. Nanti kita share aja. Permasalahannya ya, kalau misalnya sampai nggak bisa benar, yang penting BKD semester ini bisa memenuhi begitu aja karena sisternya nggak sempurna gitu. Iya, boleh deh Bu. Ngaten mawon Mbak. Nanti Mbak Anggana tak jadiin co-host nggih. Nanti aja ya. Ya, baik Mbak Yet tadi ya. Ya, Ibu. Sebenarnya saya juga mirip, cuman agak berbeda dengan punyanya Mbak Fitri ya, Bu ya. Kemarin kan saya juga sudah ngurusin yang soal Serdos itu. Jadi beberapa data yang sudah saya masukkan ada sekitar misalnya penelitian nih, ada 7 penelitian yang saya masukkan gitu ya untuk Serdos. Itu tadinya itu sudah lengkap semuanya, terus sekarang berubah menjadi kategori kegiatan tidak sesuai dengan PO BKD 2021 gitu kan. Ya, nanti ada Mbak caranya. Ya, isinya tuh hilang. Terus kemudian mau saya isi itu terus nggak bisa, harus dicabut dulu dari riwayat Serdos. Apakah saya perlu menambah baru lagi atau bagaimana ini, Bu? Ya, nanti kita lihat ya. Oh ya, oke. Kita lihat. Kalau saya kemarin sampai nyoba itu sampai berkali-kali, tetapi akhirnya bisa. Kuncinya itu ada tambah dokumen, Mbak. Iya, saya nggak bisa tambah dokumen karena tulisannya itu gini, kalau saya klik tambah dokumen, data tidak boleh diubah karena sedang diklaim untuk riwayat hidup Serdos. Hapus data diklaim di riwayat hidup Serdos terlebih dahulu untuk merubah data ini. Padahal Serdosnya saya buka, tulisannya sudah Anda telah lulus sertifikasi dosen. Jangan. Jadi jangan diapa-apain dulu nih. Jangan diapa-apain dulu. Kalau bisa Mbak Yeta Dian tambahkan aja. Tambah baru ya Bu ya? Tambah baru. Iya, oke, siap. Nah, jadi gitu. Kadang-kadang saya juga begitu. Saya nggak berhasil menarik, tapi saya tambahkan baru saja.
nanti nariknya dari yang baru, gitu aja. Oh, gitu. Oke, siap. Boleh kok itu. Nggih. Bu Rani, monggo. Assalamualaikum, Prof. Maaf, off cam ya, Prof. Tidak apa-apa. Mau tanya, untuk bidang A, pengajaran, itu kan saya kan jadiin satu file ya, SK ngajar, terus nilai, terus semua, termasuk materi gitu ya. Terus apakah harus kasih tautan juga nggak, Prof? Ada dua tipe. Kalau Ibu nggak mau pakai tautan, dianggap sesuai, kan saya juga sudah ini ya, nggak usah dikasih tautan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau masukin repositori juga nggak apa-apa, bisa kan? Gitu. Berarti kalau nggak pakai masuk repositori juga nggak apa-apa ya, yang penting nggak sudah apa-apa. Lengkap 5-5 tetapi ya. Nanti jangan sampai terlalu besar, nggih, Bu Rani, nggih. Iya, sudah bisa masuk semua. Sama yang tadi, Prof, cuma bidang D nggak apa-apa ditanya sekarang. Boleh, bidang D. Apa? Barusan saya itu lagi revisi. Jadi kan saya tulis di sini kan bukan selesai tapi berlanjut. Karena pilihannya kan berlanjut, beban lebih, sama selesai. Nah, saya pilih yang berlanjut. Masih 6 SKS juga, Prof. Capaian, Bu. Capaian, tambahkan dokumen, nanti ada capaiannya. Oh, jadi saya harus nambahin dokumen dulu gitu? Iya. Oh, gitu. Nanti baru keluar capaian ya, setelah nambahin dokumen. Keluar capaian. Karena kalau kayak nanti kita lihat ya, Bu Rani nggak apa-apa, nanti share screen aja. Saya jadiin co-host, nggih. Iya, nanti kalau kita cari solusinya aja. Iya, makasih, Prof. Sami-sami. Pak Azadi, monggo. Matur nuwun Bu Yuni ya. Saya mau menanyakan ini, yang kaitan dengan kewajiban 3 tahun itu ketika misalnya yang sekarang kita masukkan misalnya tahun 21 berarti kan sama 20 dan 19 ya berarti ya. Ya, 3 jadi tahun. Kinerja 2019 itu masa berlakunya sampai 2020 sampai 2021 Bapak. Yang 3 tahun itu yang apa, yang untuk penelitian itu apa namanya, yang harus wajib itu ketika misalnya tahun sekarang kita masukkan itu berarti kita ngisi double ya, yang satu untuk yang 3 tahun itu, yang satu untuk ngisi yang biasa PKD gitu, yang penelitian. Iya bisa Pak, jadi bisa. Jadi Bapak nanti yang isi BKD itu masuk ke penelitian Pak. Nanti kewajiban khususnya menarik dari yang ada. Kemudian yang kedua. Bapak kan rektor kepala, jadi jurnal internasional aja toh Pak, satu aja. Cukup. Terus kemudian pertanyaan kedua itu kaitan dengan tadi kan setiap penelitian kan harus ada surat tugas ya, terutama yang misalnya ikut dari LPPM atau mungkin dari pemerintah ya. Kalau kita misalnya melakukan penelitian mandiri, itu surat tugasnya dari mana? Apakah cukup dari Kajur atau kan dari Pak, dari ada SK Dekan. SK Dekan mintanya yang terkait dengan ada Pak. Kalau kami ada nanti saya share di chat Pak. Atau teman-teman ada yang bisa bantuin Pak Azadi, silakan share di chat ya. SK Dekan terkait dengan penelitian dan pengemas. Ada Bu. Nanti saya kirim. Nanti di-share aja ke Pak Azadi. Artinya mekanismenya itu berarti kita minta ke dekan ya? Nggak usah Pak, kan surat itu berlaku umum. Oh berlaku umum. Berlaku umum. Nanti kalau Bapak itu berupa laporan penelitian, berarti nanti Bapak klaim kan di laporan penelitian harus ada ini Pak, di sini nih Pak, yang apa namanya? Nah ini surat keterangan bisa LPPM atau UPPM, ada cover, ada lembar pengesahan, ada abstrak atau ringkasan, Pak. Ya, itu yang saya maksud ya, dari LPPM-nya itu. Apakah kita minta? Nggak usah, Pak. Dekan juga nggak apa-apa. Dekan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, artinya kalau sekarang kita misalnya semester ini kita akan melakukan penelitian mandiri, kita lapornya ke siapa? Ke dekan lewat jurusan gitu? Apa gimana? Nggak usah lewat sister, Pak. Lewat sister aja, Pak. Kalau jurusan nanti kan sebenarnya kalau sister ini bisa diakses, Pak, nanti akan punya universitas, Pak. Oke.
Jadi Bapak apa namanya? Tapi kan tidak ada kata-kata penelitian mandiri nggih, Pak. Kalau bisa ya nanti kalau bisa nggak ada, sebenarnya nggak ada, Pak. Kan sebenarnya kan ini kan kata-kata UPPM ini bisa berasal dari misalnya Pak Karti boleh. Dari LPPM fakultas boleh. Ngaten. Nanti kan ada Bu Ruli ya di sini. Nanti silakan aja kalau mau Bu Ruli boleh. Yang penting kan ada cover, ada lembar pengesahan, ada abstrak atau ringkasan Pak Adi. Ya, walaupun itu mungkin nanti penelitian mandiri ya. Ya, tapi kan tetap Bapak ngasihkan nilai nominalnya ini. Oh, gitu. Rakatan 3 juta atau 5 juta kasih Pak. Oh, nggih. Prof. Supaya terima kasih Bu Yuni. Sami-sami. Baik Bapak Ibu, Ya, ini mau mengulang sedikit yang disampaikan Prof tadi di bidang 2. Jadi untuk bidang 2 itu yang perlu dilampirkan, yang pertama dewan redaksi, daftar isi, halaman sampul, bukti kinerja, berarti tambahannya surat tugas dari dekan ya Prof ya? Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja Pak. Surat tugas dari pimpinan? SK? Tidak. Oh tidak. Iya. Malah yang diperlukan adalah bukti kinerjanya, papernya Pak. Oh ya, baik, siap. Baik Prof. Jadi karena kan artikel itu kan yang penting dia di mana aja kan harus itu. Kalau dulu memang minta surat tugas ya, kalau sekarang enggak. Betul. Oh sekarang enggak ya? Sekarang enggak, ini mintanya ini aja Pak. Udah kita ikutin PO Dirjen Dikti aja Pak. Oh iya, baik. Selamat itu udah. Iya. Baik Prof, makasih Prof. Matur nuwun Pak. Baik Bapak Ibu, setelah sampai sini nanti Bapak Ibu silakan baca. Nah, tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau misalnya kira-kira saya kurang gitu, nanti Bapak Ibu cepat-cepat ya. Yang di sini nih di apa namanya membuat revisen itu ya. Hasil penelitian atau pemikiran yang disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum. Begitu. Jadi kalau misalnya, oh iya saya tuh ternyata nggak punya penelitian, ternyata tidak bisa diklaim. Nih sampai ini, udah Bapak Ibu segera nulis revisen. Nah revisen itu dulu saya juga diajarin, Mbak Umul juga bisa, yang lainnya juga bisa lah. Itu kalau ada kesulitan silakan ke Bu Umul aja deh, atau ke saya juga boleh. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari sisi penelitian udah beres ya, dari sisi B. Nah kemudian nanti masalah persentase nanti Bapak Ibu di capaian nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian sekarang masuk ke penunjang dan lain-lain kayaknya Bapak Ibu nggak masalah kan? Pengemas dan penelitian. Nah, kalau pengemas Bapak Ibu nggak boleh double claim nggih. Saya juga menilai beberapa kali Bapak Ibu kadang-kadang double claim. Double claim tuh gini Pak. Jadi udah masukkan melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Tapi nanti dimasukkan lagi memberikan pelatihan gitu, itu nggak boleh. Saya biasanya yang satu saya cancel gitu. Nah atau memberikan pelayanan nih Bapak Ibu nih kadang-kadang ya. Nah terus kemudian kalau Bapak Ibu membuat atau menulis karya pengabdian, maka Bapak Ibu nulisnya setiap karyanya satu, baik sebagai penulis pertama, kedua, ketiga, keempat sama aja nilainya satu. Jadi masuk ke Semnaskat gitu ya Pak ya, masuk ke jurnal JPMT itu nilainya satu Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sampai penunjang. Nah jangan lupa di sini ada buktinya nggih. Halo. Ya, Bu Yuni izin tanya Bu, maaf. Kembali ke ini Bu, tadi kan kalau di penelitian maupun di pengabdian di penulisan jurnal, baik jurnal atau proceeding itu kan kita ada menambahkan penulis ya Bu, penulis mahasiswa atau penulis penulis yang berikutnya, penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Itu nggak tahu sayanya yang nggak berhasil atau gimana, kok saya nggak berhasil masukin nama kedua baik yang mahasiswa maupun nama dosen yang berikutnya Bu? Kalau dosen bisa Mbak, karena sister itu sudah berhasil. Bisa. Tetapi yang tidak berhasil adalah mahasiswa. Kenapa? Karena saya sudah bilang ke Pak Taufik. Pak Taufik kenapa sih hanya UMC yang tidak bisa terkoneksi dengan data mahasiswa? Saya bilang gitu kan.
Saya ke UPB, saya ke Sahid itu bisa, saya bilang gitu. Kenapa? Karena nanti kan itu terkait dengan istilahnya dalam UMJ gitu loh. Tapi tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, kalau itu tidak bisa, nggak usah klaim mahasiswa, itu aja. Karena kalau kan yang kita dosen menyelamatkan harus tetap BKD. Gimana? Kalau yang teman dosen harus tetap diklaim ya Bu, karena tadi saya coba ya. Saya tadi masukin Semnaslit Bu, saya masukin Semnaslit, terus saya memasukkan nama dosen keduanya Bu Arya. Tapi saya tulis tuh nggak muncul Bu, nggak muncul otomatis. Makanya kok saya pikir ini nggak berhasil ya. Akhirnya saya baru masukin nama saya sebagai penulis 1 aja akhirnya, karena nggak muncul nama Bu Arya. Ya itu saya nggak tahu Bu Arya sudah dimasukkan belum di sistem. Silakan Bu Arya untuk ke itu ke PDPT ya. Iya. Kalau PDPT sih ya. Sudah ada di PDPT kan? Sudah ada Bu. Di PD Dikti sih sudah tercatat sih Bu. Harusnya di Sister juga seharusnya sudah. Sama satu lagi Bu, mumpung ingat saya, kan tadi Ibu di awal tadi menyebutkan bahwa untuk penelitian itu harus ada halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, bukti kinerja ya Bu. Nah, kalau saya memasukkan Semnaskat maupun Semnaslit itu kan kita bisa ambil yang ada di webnya. Yang 2021. Halaman sampul bisa kita capture, kemudian daftar isi bisa kita capture ya Bu ya. Karena kan memang online. Kalau untuk yang dewan redaksi perlu nggak Bu untuk yang proceeding? Kalau di Semnaskat Semnaslit sayanya sih belum nemu Bu dewan redaksi. Kalau halaman sampul ada. Nah, itu gimana Bu untuk Semnaskat? Ya wes, kalau nggak ada yang penting aja di capture webnya aja. Kan dulu nggak apa-apa ya Bu? Dari webnya itu Mbak, webnya Semnaskat sama Semnaslit kan ada, tidak di jurnalnya. Ya, itu ada. Dari situ aja Mbak Ren. Bu, izin bertanya Bu. Ada titipan pertanyaan nih Bu, satu. Kalau misalnya penulis utamanya itu mahasiswa Bu, kita sebagai penulis kedua, itu, nah tapi nama mahasiswanya nggak kita klaim nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aja nama kita di penulis kedua. Nggak apa-apa. Kan kita tulis keterangannya sebagai nama kedua dari 5 penulis, gitu kan? Oh iya baik. Misalnya nama kedua dan corresponding author. Gitu boleh gitu loh. Oke, Bu. Karena gini Bapak Ibu, kalau corresponding author dan nama pertamanya sama, itu nilainya 60%. Ya, tetapi kalau nama pertama tidak sebagai corresponding authornya di nama kedua, maka nilainya 50-50 Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Paham ya Pak? Bapak Ibu? Iya Bu. Nah, saya izin bertanya tadi berkaitan dengan nilai tadi ya Bu. Kalau dimasukkan ke koresponden author berarti pembagiannya tadi ya 60 sama 40 dan 50-50. Tapi kalau penulis ada 3 gitu bagaimana Bu? Kalau 3, penulis pertama sebagai corresponding author, maka 40%-nya bagi 2 Bu. Kalau 3 ya, 3 penulis, nama pertamanya itu kan sebagai corresponding author nih Bu Yeti. Nah, 40%-nya bagi 2. Tetapi kalau corresponding authornya tidak corresponding authornya itu ini di sini nih Bu. Sebentar, kita lihat anunya ya. Sebentar. Yang terjadi kayaknya nggak ada pengurangan, berarti kurang input corresponding author sama pembagiannya itu ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, nanti klaimnya berapa, nanti asesor akan membenarkan kok. Kalau misalnya dirasa berlebih itu saya biasanya ngurangin. Kalau nih Bu, di sini Bu, yang 50% itu saya lupa di mana ya. Ngatur poinnya ada di mana ya Bu? Bu, di sini Bu, sebentar. Nih Bu, tidak dibatasi buku pembagian SKS tim penulis, ketua itu 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Tetapi kalau ini kan Bu, ini Pak Bu, ketua tim 2 orang, autor 50, koresponden autor 50. Kalau 2 orang nih Bu. Kalau ketua tim lebih, autornya 40%, koresponden autornya 40, dibagi anggota 20% dibagi jumlah anggota. Begitu Bu.
Kalau saya kan sudah memasukkan ya Bu Yuni, itu nilainya langsung keluar sebesar 6, berapa itu, saya kan ngeklaimnya sebagai koresponden autor, tapi penulis kedua. Ibu tapi nanti capaiannya Bu, capaiannya 60%, jangan 100%. Oh, baik. Jadi pada saat penambahan dokumen, nanti Ibu capaiannya itu jangan 100 ya. Tapi 60% atau sesuai dengan kondisinya Ibu berapa persen. Oh, gitu. Supaya bisa ini ya 50-50 ya. Jadi kan poinnya berapa sih? 10 berarti 5 ya berarti ya. 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 Itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kalau sudah lanjut. Maaf. Kalau yang jurnalnya sipil yang internasional itu kan baru, belum bereputasi. Berarti kami masukkan internasional tapi ininya belum bereputasi ya Bu ya kelompoknya. Oh, jadi Bu, internasional tapi baru ya? Ya, baru 2 kali terbit. Oke, berarti masuknya kemana ya? Sebentar ya Bu, saya juga harus jurnal ilmiah. Nih, oke, Ibu masukin ke ini aja. Jurnal ilmiah ditulis dalam bahasa resmi PBB, Bu. Boleh. Ya. Pokoknya diambil yang paling dekat aja, Bu Yeti. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya akan stop share. Saya akan masuk ke sister. Sebentar, saya akan sebentar. Maaf, saya tak ini dulu. Oke. Sebentar. Mohon maaf nih saya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit sharing Bapak Ibu. Kalau sedikit sister, jadi kalau di layanan BKD ini ya Bapak Ibu juga sama kan, Bapak Ibu itu mempunyai laman terkait dengan untuk ini ya, kebetulan saya sedang siap dinilai, jadi saya akan memperlihatkan ke Bapak Ibu adalah contoh begini. Nanti pelaksanaan penelitian. Aduh, ini agak error nih sisternya nih. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kan ada kamar-kamarnya Bapak Ibu. Nih, kamar-kamarnya ya. Nah, kamar-kamarnya ini Bapak Ibu jangan sampai salah kamar. Nah, kayak misalnya gini nih Bapak Ibu. Saya ada bimbingan mahasiswa, tetapi saya nggak punya bukti. Ya udah, diemin aja, nggak usah diisi gitu ya. Nah, kemudian untuk ini ada di sini kayaknya nggak masalah ya, Bapak Ibu ya. Nah, bukti ajar pun bisa ada beberapa metode, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Yang penting ininya bisa ya. SK berita acara presensi nilai gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya masuk ke repositori, waduh, ini juga punya saya agak error nih. Nanti saya baru betulkan lagi ya Bapak Ibu ya, kayaknya saya juga error. Baik, nanti saya sedang betulkan lagi Bapak Ibu, tapi kalau bisa upload langsung aja. Jadi kalau upload langsung dari sini ya Bapak Ibu, sebentar. Maaf Bu Yuni. Bu, punya saya kok nggak ada bukti untuk memasukkan upload Bu ya? Kalau Bu Yuni kan tadi ada upload pengajaran gitu Bu. Tapi saya buka sister saya kok hanya mata kuliah saja, kemudian menguploadnya nggak ada Bu. Gimana Bu itu munculkannya? Memunculkan apa ya Pak? Upload dokumen Bu. Ini kan sudah ada Pak, upload dokumen tuh. Bapak dari Pak Bambang sudah submit belum? Sampun, sudah Bu. Kalau sudah submit di profil Bu ya? Bukan, Bapak Ibu, Bapak sudah di sini belum? Sampai sini kan ada submit. Ibu belum di-share Ibu. Nih, saya belum ya.
Kok malah ke sini toh? Sebentar. Ini kalau udah gini nih. Sebentar, Pak. Oke. Ini kebetulan punya saya, Pak. Kalau sudah disubmit, memang kita sudah tidak bisa mengubah, tetapi Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen lagi. Jadi misalnya kayak gini, Pak. Misalnya pelaksanaan penelitian gitu ya. Ini masih bisa ditambahkan dokumen, Pak. Nih, ya. Saya klik di sini ya, Pak. Itu masih bisa ditambahkan, Pak. Saya belum submit, Bu, tapi nggak muncul untuk untuk upload dokumen itu nggak ada. Ya, oke, berarti Bapak dari sini aja kalau gitu. Bapak dari sini aja. Kita kadang-kadang memang lewat jalan mana gitu ya, Pak ya, yang penting tercapai tujuan. Ini, Bapak dari sini aja. Dari pertama, kan, Bu, dari pendidikan, Bu, sebentar, dari pendidikan. Pak. Pendidikan, oke. Saya akan masuk ke BKD ya, Pak. Jadi Bapak Ibu tuh punya 2 kamar. Satu kamar itu adalah di sini ya Pak ya, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, sama penunjang. Ini isi dari yang Bapak Ibu bisa update tidak pada masa BKD, Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya, cara berpikirnya. Nah, kemudian kita punya satu lagi kamar terkait dengan layanan BKD, Bapak Ibu. Paham ya? Nah, layanan BKD ini isinya adalah menarik data dari sini, Bapak Ibu. Ya, jadi ini tuh lengkapin dulu, Pak Bambang. Ini lengkapin dulu, Pak. Lengkapin dulu. Misalnya pelaksanaan pendidikan nih, Pak. Bapak kan pengajaran nih ya. Iya, Bu, betul. Sebentar, Pak. Kita memang sisternya juga lagi error ini. Iya. Sabar ya, Pak. Nih, lagi muter-muter. Nah, oke. Nah, dari situ saya ya. Nah, ini kan Bapak Ibu lihat nih, detail data nih, ya. Oke, dari detail data ini berarti Bapak Ibu nggak bisa masuk dari sini ya. Oke, berarti kalau kita dikunci di sini ya, bentar, kita dikunci di sini ya, berarti pendidikan harus lewat sini, Pak. Iya, saya juga nggak hafal. Jadi pendidikan siap lewat di sini ya Pak. Pendidikan lewat dari sini aja. Oke, dari sini aja Pak, bukti ajar Pak. Iya Bu. Nah. Oh, dari situ. Dari sini itu saya cari-cari nggak ada nih ya. Ya, jadi memang kadang-kadang kita mikir di mana ya kita bisa menambahkan. Mau dari atas atau mau dari bawah, kan Bapak Ibu bisa lewat mana gitu. Nah, terus kalau ini masalah pendidikan nih Pak. Tugas tambahan juga begitu sama kan. Di sini juga bisa tambah ya Bapak Ibu ya. Bisa tambah. Halo Bu Yuni. Fasilitas tambah. Bu Yuni, saya kok beda dengan punya Bu Yuni ya? Tergantung nama dan ya, Bu Yuni tadi ada upload gitu ya. Punya saya belum diisi laporan kinerja, Bu. Oh ya wes Bapak isi dulu Pak. Tadi nggak bisa ngisi Bu? Atau disin dulu ya? Ditulis dulu kali Pak. Kalau saya suratnya lengkap. Nih kan. Saya nggak ada. Masalahnya saya nggak ada. Ada nggak kayak gini ada nggak Bapak? Ada, tapi uploadnya itu nggak ada Bu. Loh, kalau Bu Yuni tadi kan enak tinggal. Pak, uploadnya dari sini Bapak. Di mana Bu? Uploadnya dari ya sudah. Sini. Sudah Bu, udah. Nih, uploadnya dari sini Bapak. Nih. Ada tombol merah itu, Pak. Ada tombol merah nih loh Pak. Nih. Oh iya. Nah. Oke Bu. Saya ikuti langkah Bu Yuni. Suka pusing kalau sendirian. Pak jangan pusing. BKD itu sambil minum kopi atau teh. Gitu. Malah Mbak Fitri nanti yang ini. Baik, Bapak Ibu. Terus kemudian tentang penelitian. Jadi Bapak Ibu punya ini nih, tombol penelitian ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Azadi. Pak Azadi, Bu, saya punya penelitian mandiri, tapi kan nggak bisa mengatakan penelitian mandiri kan, Bapak Ibu. Tetap harus di-endorse oleh Pak Karti atau LPPM. Begitu kan? Nah, itu nanti masukkan ke sini ya Pak. Pak Azadi, silakan untuk masukin di sini ya.
nanti dokumennya ini bisa ditambahkan, Pak. Ditambahkan ada SK, ada macam di bundle satu PDF bisa. Begitu, Pak. Nah, ini tentang penelitian. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kalau punya publikasi karya nih ya. Nah, kayak punya saya ini juga udah begitu, Bapak Ibu jangan khawatir, Bu Yuni juga masih ada merahnya gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya juga ada merahnya. Nah, cara menambahkan supaya jadi biru itu adalah dengan cara menambah dokumen, Bapak Ibu. Nih, tambah dokumen nih Bapak Ibu. Supaya jadi biru. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, masukin. Tadi yang judul dan lain-lain dan seterusnya, tambahin lagi nanti, tambah dokumen lagi. Bisa berkali-kali Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya nih saya yang sudah saya tambahkan. Nih, ini berlaku untuk pertanyaan Mbak Eta sama Mbak Fitri. Kan ini ada kolom tambah toh Mbak Eta. Ya, nanti Bu, Mbak ya. Eta sama Mbak Fitri silakan. Tambah aja ya, Bu. Bisa tambah barusan saya tambah baru. Wes tambah baru. Ya, Kenapa? sudah. Wes ngono kuwi. Jadi double nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa double ya. Tapi nanti klaimnya satu. Nah, terus pada saat narik data, nanti kalau satunya ada, satunya enggak, satunya ada, satu lagi ada, satunya di del. Gitu. Nah, soalnya yang kemarin itu nggak bisa diapa-apain, Bu. Di delete juga nggak bisa, diapain itu nggak bisa, Bu. Nah, iya, emang begitu. Kayak kekunci buat serdos gitu apa ya, Tak ya? Iya, kayaknya kayak gitu. Pakai kekunci buat cerdas. Nah, tapi kan udah lulus loh, cerdasnya. Amin. Udah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk tadi yang ditanyakan sama siapa ya tadi? Kalau mahasiswa di UMC belum itu ya. Nah, ini nanti kalau ditambahin malah saya tuh kalau misalnya misalnya Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu ya, lakukan pencarian gitu. Nah, gini kan, nama mahasiswa gitu ya. Ini malah error nanti. Makanya saya nggak tak tambahin Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Pokoknya tahun ini yang penting serdosnya selamat dulu. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Jadi kalau Bapak Ibu banyak, ini nanti sudah ada nih di tombol berapa ini? Sebentar. Ini ada di tombol nih 1, 2, 3. Saya hanya pengen memperlihatkan bahwa di situ ada beberapa kali bisa upload ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kira-kira kalau warnanya ada yang biru begini, hijau gini nggak apa-apa, nggak usah panik gitu. Bu Yuni juga masih ada yang merah gitu kan. Bu Nah, Yuni, mohon izin mau nanya ya. Pak, sedih. Tadi beberapa kali menambah ini ya. Itu terus kemudian periodenya apakah tetap yang tadi September sampai Februari? Nggih, Pak. Oh, gitu. Nggih, kalau Jadi, yang diakui di BKD nggih, Pak. Oh, tapi yang kalau diakui. di kewajiban khusus boleh dari mulai 2019. Oke. Bu Yuni, berarti penelitian sama hasil luaran publikasi mau yang berbentuk jurnal maupun proceeding hanya berlaku 1 semester ya, Bu ya? Iya. Ya, baik, Bu. Berarti kalau dulu kan seingat kami disimpan. Ada yang disimpan bisa berlaku sekarang nggak boleh gitu. Sekarang udah nggak boleh ya. Nah, ya. Pokoknya sekarang makanya periode berjalan ya. Ya, jadi sekarang dosen itu diharapkan mempunyai manajemen waktu, Bapak Ibu. Nanti makanya yang saya sampaikan, wes susah nulis jurnal apa ora sempat, wes bikin berita di media massa, wes ngono wae to. Gitu. Tak selingi dengan bahasa Jawa. Saya nggak dilaporkan kan sama siapa? Nyatan Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus saya, Mbak siapa ya? Mbak Yep Tadian gitu ya. Atau Mbak siapa yang tadi bertanya. Kadang-kadang saya juga ada dua nih. 37 sama 38. Ini kan sama nih. Nah, ini tambah dokumen itu ada nih. Nah, simpan gini. Nanti kalau saya upload, nah ini bisa tambah dokumennya beberapa gitu ya, Mbak? Tuh. Iya, Bu, ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa lewat jalan mana, ya lewat jalan yang lainnya gitu. Pokoknya yang penting Bapak Ibu bisa ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau barangkali Bapak Ibu akan memperlihatkan, akan share gitu. Saya, Bro. Pripun, gimana Pak? Saya, Bro.
Mohon maaf. Ini mengubah status tugas belajar kok nggak bisa ya Prof ya? Apa harus melalui operator atau gimana ya Prof? Ke ini aja, ke BPM aja. Ke Mbak Tri. Ke Mbak Tri. Iya. Oh iya Prof. Ke Mbak Tri nanti ada Mas Wisnu, ada Mas Dargi. Oh iya, makasih Prof. Iya, itu karena dari SDM Pak. Jadi yang bisa. Kalau misalnya beban lebih itu Bu, katanya bisa ditaruh di SKS beban lebih, itu gimana caranya ya Bu? Oh, sebentar. Tak kasih tahu Mbak Eta. Nih, kalau mengasih beban lebih itu dari sini, sayang. Nih, kan ada selesai nih, Mbak. Nanti di tombol selesai. Nah, di tombol selesai nanti diklik. Punya Mbak Eta aja bisa nggak? Kalau saya karena saya udah submit. Iya, sebentar. Mbak Eta tak jadiin itu nggih. Kohas nggih. Oke. Sebentar. Bu, Mbak. mohon maaf agak nyala sambil nunggu Bu Eta. Nggak apa-apa. Kan kalau saya kan bukan tim teaching, jadi berarti full kan ya? Oke, 16. Berarti 2 SKS. Terus 16 SKS gitu. Maksudnya 16 pertemuan. 16 pertemuan, nggih. 16 pertemuan, 2 SKS itu full. Kalau nggak di tim teaching kan apa adanya ya. Ya itu terus kelebihan ya kayak Bu Eta ini. Nah, Mbak, selesai, coba klik Mbak, selesai. Ini ketutupan. Nah ini, selesainya. Nah, coba klik. Diklik. Oh, enggak. Oh, enggak, Bu. Gini ya, beban lebih gini. Yes. Nah, terus kemudian coba kalau caranya menambahkan bukti. Itu tadi di merah saya itu. Sudah. Oh, di ini. Merah itu. Oh, enggak, bukti aja. Merah itu. Oh, nah, di sini. Nah, di situ. Nah, kalau mau tampak uploadannya, maka tautannya nggak usah dikasih. Oh, enggak. Berarti ya, nggak jadi perlu nggak usah dikasih tautan repositori. Oh, enggak. Berarti kita nggak perlu ini ya, cuman upload ininya aja, dokumennya saja. Tapi berarti boleh dokumen aja, nggak usah repositori ya, Bu? Boleh. Oh, boleh. Iya, oke. Kan yang penting bisa kebaca sama siswa. Iya. Nanti berarti yang kebaca itu, yang kebaca laporan kegiatannya itu hanya yang kita tulis selesai ya Bu ya, bukan yang beban lebih. Yang beban lebih tidak terbaca. Mbak. Yang di kesimpulan Mbak. Nanti akan kelihatan nih. Lah itu kan banyak banget tuh beban lebihnya tuh. Iya. Nah ini kalau sampai bisa. 20 SKS ya. Nah Mbak Eta, kalau memilih beban lebih itu memilih yang mempengaruhi IKU universitas. Jadi kalau bisa beban lebihnya bukan di ngajar, tetapi di penelitian supaya nanti Mbak Eta siapa tahu nanti dapat beban lebih, dapat insentif, ya kan? Oh siap. Gitu. Coba di situ coba dilihat dari penelitian nih, tapi hati-hati nanti kalau coba dilihat di penelitian. Jadi dikurangin malah yang penelitian Ibu. Iya, yang penelitian itu saya belum tarik sih Bu. Saya belum tarik, saya cuma tarik satu. Iya, tadi kan udah ada saya. Iya, saya cuma tarik penelitian satu penelitian aja ini Bu. Nah, kalau satu penelitian ya jangan dijadikan beban lebih, kalau punya 2 atau 3 gitu. Iya. Beban Mbak. Jadi siapa tahu nanti kan ada SBU insentif kan? Oh, nunjang gitu ya kali ya Bu ya. Enggak, siapa tahu namanya juga kita ingin anu kan. Oh. Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya Mbak. Berharap dulu. Ibu, berarti yang ngajar kalau UMJ kan 12 atau 13 gitu. Nggak apa-apa Bu. Ada yang dijadikan beban lebih, nggak apa-apa. Bu Yeti ya? Bu Yuni, kalau untuk aman, untuk beban lebih sebaiknya untuk posisi pengabdian dan penunjang aja Bu ya? Enggak Pak, jangan. Terus? Penunjang pengabdian itu harus kalau bisa satu-satu. Ya. Penelitian juga satu-satu. Ya. Nah, kalau terpaksa kalau ngajarnya 13 SKS ya sudah dijadikan beban lebih 1-2 nggak apa-apa. Oh gitu. Pokoknya dianggap gini Pak, Bapak Ibu, pokoknya nanti submit, yang penting kesimpulannya memenuhi. Kemudian dilihat SKS-nya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlalu rendah. Jangan sampai hanya 12 gitu, 0,5 gitu. Tapi Bapak Ibu beban diatur sehingga bisa 14
gitu, atau 14,5 atau 15,5. Oke, kenapa? siap. Nah, nanti kami itu kan reviewer itu pasti akan melihat. Nah, kalau DT itu hanya bisa juga hanya 3 SKS Bapak Ibu. Misalnya Pak Bes kan DT atau Pak? Ya, betul. Oh, 3 SKS memenuhi ya Pak. Oh gitu. Pasti memenuhi, tetapi Bapak kalau bisa kewajiban khusus lektornya ya Pak memenuhi. Iya. Cara narik datanya itu. Oke. Oke. Mbak Eta, udah diisi belum Mbak kewajiban khususnya Mbak? Kewajiban khususnya yang saya ini Bu, muncul semua sebentar ya. Saya share lagi atau Bu? Boleh share lagi. Bentar ya. Bu Yuni. Nah, apa? Sambil nunggu Mbak Eta nge-share, itu yang penunjang sama pengabdian sekarang nggak ada minimal 3 SKS ya Bu Yuni? Enggak, itu enggak apa ya bahasanya itu ya. Kan ya. ada minimal 3 SKS ya, sekarang enggak ya kan? Enggak. Asal ada ya, asal nggak boleh kosong aja kan? Nggak boleh kosong. Oke. Bisa ya. Oke. Nggih, Mbak Dokter. Eta itu KC-nya kepenuhan, apa sih? Kamu keluar dulu aja. Banyak. Iya, soalnya banyak kan ada akses sister nih. Ada sister nih, Mbak bisa. Oh ya udah keluar berarti dulu, benar. di close tak. Browsernya di close semuanya. Oh, semua yang di atasnya ya. Oke. Mohon maaf. Ini di kolom chat ada cara mengatur capaian bagaimana ya? Oh, ditambahkan dokumen, Mbak. Nanti coba dilihat dari Mbak Eta. Ya, Bu ya. Capaiannya berapa persen, Mbak Anissa? Mbak Anissa. Bu. Itu kan nanti kalau misalnya capaiannya mau dikurangi, maksudnya biar tidak 100% gitu. Kalau misalnya masih berlangsung gitu kan, ngaturnya gimana? Saya kok nggak ketemu. Oh, kalau masih berlangsung tidak boleh ya Mbak diatur sebagai kinerja? Kalau misalnya yang masih berlangsung surat tugasnya gitu gimana Bu? Contohnya apa Pak Mbak? Misalnya jadi pengelola jurnal itu kan surat tugasnya untuk berapa tahun gitu. Kan tapi tetap selesai Mbak. Kan nanti yang diupload adalah SK pengelola jurnal ditambah sama kinerja semester ini gitu ya Bu ya. Iya. Oh ya, berarti itu tetap itu selesai. Itu 100 semua ya Bu. Iya, selesai. Oh. Kalau tadi yang di penjelasan Bu Yuni ada yang misalnya ditulis 60% atau berapa persen itu yang bagian penulis pertama. Oh, kalau nulis di jurnal. Iya, nulis di jurnal, penulis pertama kan 60%. Kalau penulis pertama sama dengan corresponding author itu 60%, Mbak. 60. Berarti itu nanti ngatur sendiri 60-nya ya, Bu? Enggak, diatur sama Mbak. Kita yang ngatur. Nulis 60 kita yang ngatur. Mbak Eta, bisa nggak share? Coba saya kasih contoh nggih. Ini terus Bu dari tadi masih. Ya wes, aku tak sing share ya. Oke, saya nge-share. Ini Mbak itu, Mbak Nisa. Sebentar sayang. Ini kan. PAK malahan. Nih, ngaten. Baik, dari sini Mbak penelitian ya. Saya rodo error ini emang kayaknya. Kayaknya yang ngisi sister banyak kali ya. Alah. Malah iya, sama Bu Yuni loading terus. Saya juga nggak bisa. Nggak bisa. Sama lagi nggak bisa. Kayaknya sisternya memang lagi ini Bu. Tadi memang agak bermasalah Mbak. Tadi bermasalah. Maaf Bu Yuni. Nggih. Mau nanya lagi, kalau merubah dari pengajaran dari bukan tim teaching gimana Bu ya? Itu kan di situ tim teaching, sedangkan saya bukan tim teaching Bu. Tergantung pertemuannya Pak. Kalau Bapak pertemuannya 16 otomatis bukan tim teaching. Saya 16 kali Bu. Jadi sekarang itu kan langsung 16 kali, berarti itu bukan tim teaching. Tapi tertera di dalam sister itu tim teaching semua Bu, sedangkan saya enggak, diklik satu lagi, bukan tim teaching. Ada. Diklik. Oh gitu. Oke,
Pokoknya isinya 16 kali Mas Dadi. Soalnya itu di bidang pengajaran saya buka, ada tertera, tadi kan saya bingung, ada tertera mata kuliah saya memang benar, tetapi di situ tim teaching semua gitu, sehingga SKS-nya jadi kecil Bu, 0,0 gitu. Enggak, Bapak isi pertemuannya Bapak. Oh, isi pertemuannya. Oke, saya coba Bu. Masih apa pertemuannya 16 kali Bapak. Langsung. Kita isi sendiri Bu ya? Iya. Bapak kan yang klaim. Mohon maaf Bu Yuni, WhatsApp-nya kelihatan. Karena di situ, lah kok aku yuk. Karena di situ udah tertulis sendiri Bu Yuni. Bu Yuni. Karena di situ tertulis 8 pertemuan, 7 pertemuan gitu Bu. Untuk mengubah dari 8 pertemuan jadi 15 atau 16 pertemuan gimana? Ya udah diganti, angkanya diganti Pak. Wah diganti. Oke, saya coba Bu. Masih awam Bu. Ojo berhenti Pak. Masih sister. Iya, masih baru pertama Bu. Nggak apa-apa Pak. Saya coba dulu. Iya, masih Bu. Kayaknya error ini anunya sisternya. Jadi mohon izin mungkin sambil nunggu sisternya nggak error, Bu Yuni boleh nanya? Ini kaitan dengan kewajiban yang 3 tahun tadi itu, saya mau nanya ini. Dulu itu kan saya juga pernah ngisi itu ketika BKD yang lama itu ngisi 3 tahun. Itu sekarang berarti bebas dong ya? Biasanya muncul sendiri Pak. Maksudnya gimana Bu Yuni? Muncul sendiri biasanya. Oh gitu. Muncul sendiri Pak. Nanti kalau Bapak ada kesulitan, cari yang muda-muda Pak, Mbak Eta atau Mbak Fitri suruh bantuin Bapak dah. Nah, tapi sudah ngisi saya dulu kemarin yang bukan lewat sister, yang tahun kemarin kalau nggak salah itu. Oh, harusnya muncul Pak. Harusnya muncul ya. Oke. Berarti hanya 3 tahun tok itu ya, sampai kita sampai kapanpun hanya 3 tahun tok. Nggih Pak. Oh, nggih. Makasih Bu Yuni. Sebentar, ini kayaknya nggak bisa ya Pak, nggak gerak ya. Ini lagi gangguan. Iya, jadi sisternya bermasalah ya Bapak Ibu ya. Ini. Bu Yuni sambil nunggu, maaf tanya Bu. Kalau untuk yang kewajiban khusus, kemarin saya coba isi, itu kan ada menu di atas paling kanan itu ada narik dari Sinta ya Bu. Nah itu saya ambil beberapa yang tahun 2019-2020 penelitian dari Sinta itu. Dan saya tarik kemudian muncullah masuk seperti tadi Bu Yuni, tapi masih merah-merah Bu. Nah pas saya tambahin dokumen, itu dia hijau. Lalu di BKD-nya, di rekap BKD-nya, saya tarik lagi kan dari yang dari isi yang di ruang sebelahnya, dan itu alhamdulillah langsung ke-record kok Bu itu. Iya. Ya, jadi langsung kelihatan tuh ini masih berlaku sampai kapan. Kalau misalnya yang 2019 berarti nanti semester depan yang 2021 udah nggak bisa kayaknya gitu Bu, karena yang 2020 langsung ada keterangan. Itu jadi mungkin bisa share buat teman-teman. Jadi nariknya saya kalau kemarin dari Sinta Bu, jadi kan udah ada tuh, tinggal pilih tahun yang sesuai, yang sudah kita punya jurnalnya, kemudian isi datanya, nanti dia akan ke-record untuk yang kewajiban khusus. Nah, iya. Kalau Bapak Ibu nanti nggak bisa ketarik, jangan panik. Pokoknya itu kalau nggak bisa ketarik itu salah kamar gitu aja Pak. Gitu. Jadi isi lagi. Iya betul. Pas kamarnya. Itu nyari yang pas. Jadi memang Bapak Ibu pokoknya gini, sister itu terbagi dalam yang bisa kita input setiap hari, ya kan? Penelitian, pengemas, penunjang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti itu arahnya Bapak Ibu tuh nggak usah menunggu pengisian BKD, tetapi Bapak Ibu sudah bisa upload. Nah, kenapa itu dilakukan? Jadi kan kenapa? Karena apabila Bapak Ibu masuk ke jurnal internasional bereputasi, tiba-tiba discontinue, maka Bapak ngitungnya masih jurnal internasional bereputasi. Itu kenapa orang harus update sister itu. Jadi, tetapi nanti kalau Bapak Ibu ngisinya baru aja, maka dihitung sebagai jurnal internasional saja. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada perpindahan jurnal, Bapak Ibu masih aman. Nah, karena sister tidak bisa
tidak bisa tidak bisa diakses Bapak Ibu, kayaknya gimana ini? Mungkin ada nanti Mbak Bu Ambo bisa sharing ke teman-teman. Pokoknya kalau mengenai sistem orang infor yang oke. Begitu ya Bu Ambo ya. Iya, Bu. Karena kemarin nggak ikut sosialisasi, jadi baca PO-nya saja yang bisa di-download dari sisternya. Alhamdulillah sih di situ jelas. Ya sambil ngeraba-raba itu tadi. Mbak Nisa, gimana? Udah bisa Mbak? Sisternya belum bisa kebuka juga, Bu. Udah, nanti kalau enggak Japrian saya boleh. Oh, ya. Ya, nanti kalau teman-teman tuh biasanya kalau terus video call terus dideloi gitu. Enggak apa-apa. Bu Prof, tanya lagi dong. Telepon. Tadi saya waktu sisternya masih bisa di itu ya, di otak-atik itu, saya klik tambah dokumen. Nah, terus nggak ada pilihan apa tadi yang berapa persen itu. Nah, itu adanya di mana ya, Bu Prof? Yang capaian kali ya, Bu. Di capaian. Iya. Capaian itu posisinya ada di edit ya, edit dokumen enggak ya? Aku lupa Ibu. Dicoba-coba wae besok unik Bu nanti malam tak jawab Bu di jurusan atau di silaturahim nggih. Untuk ngatur tadi kan. Untuk ngatur yang 60% dan lain-lain. Iya, yang supaya 50% itu. Iya, yang tadi. Nanti Bu, kalau pas anunya udah. Emang kenapa? Belum jalan. Tunggu dulu dari situ. Aba-aba. Nggih. Makasih Bu Prof. Nggih, sami-sami. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi atau kita karena udah jam 5? Silakan Bapak Ibu, nanti kalau bertanya boleh japri ke saya atau yang terkait. Kenapa? Karena kan semua dosen harus mengisi PKD. Nah, terutama bagi dosen-dosen yang belum serdos, silakan nanti kalau misalnya perlu ada yang dibantu oleh kami boleh, atau sama Bapak Ibu Kaprodi juga boleh. Begitu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah di kewajiban lektor itu kan ada 2 ya Bu ya. Kalau nggak salah tuh ada buku ajar sama penelitian. Iya. Nah itu harus dua-duanya atau enggak atau? Oh satu ya Bu. Oh, iya. Atau pasti memenuhi biasanya. Matur nuwun. Nggih, yang penting masa berlakunya nggih Bu Tanjo. Nggih Bu. Jadi masa berlakunya jangan sampai ngeklaim misalnya karya 2020 tapi diklaimnya di 2021 jangan. Iya. Itu aja. Nanti malah revisi nanti. Iya. Ya. Kemarin sih 4 itu juga udah memenuhi gitu. Cuma udah memenuhi kok. Iya, cuma yang memang yang buku ajarnya kan kosong, yang penelitiannya ada gitu. Nggih. Bu, halo Bu. Gimana Pak? Bu, ini saya kok tampilan sisternya begini rada aneh ya? Loh, Pak Don. Oh bukan, tapi nggak ada pilihan itu ya. Saya udah bisa login, tapi pilihannya kok nggak ada. Cara isiannya tuh gimana ya? Share screen nggak ya Bu ya sebentar? Boleh saya jadikan Pak Muhaimin. Saya jadikan itu ya Pak. Atau gini aja Bu, caranya pakai multiple participant can share simultaneously. Aku jadi nggak tahu harus, Pak. Ntar saya yang ubah ya. Ya boleh. Dah, Bapaknya Pak Muhaimin udah. Iya. Ini tampilannya seperti ini Bu, tuh. Nah, tuh tidak ada. Loh, itu sister Kemendikbud, Pak. Kita pakai sister UMJ, Pak. Oh, UMJ ya, iya. Tadi juga, tapi lagi mati tadi ya. Coba, sister UMJ, kan baru nggak hidup. Iya, ini kan. Nah, lagi begini ya. Sedang mati ya? Iya, sedang mati. Oh, oke. Baru saya pikir tadi aneh tadi. Bu nanti deh nunggu aktif ya. Nah. Ya, sambil hidup nanti Pak Muhaimin kan dosen infor kan, bisa ke Bu Ambo itu. Oke. Nanti kalau nanti kita bicarakan yang masih belum terjawab itu yang ngatur itu ya, 50%, 60% itu nggih. Nanti saya jawab di di silaturahim kalau sisternya udah selesai. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu.
Dan kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dalam hal ini, moga-moga Bapak Ibu juga dimudahkan ya di dalam proses untuk pengisian BKD dan bisa mengisi BKD dengan baik. Dan kalau tidak memenuhi, Bapak Ibu bisa konsultasi ke saya. Karena ada sifat untuk membina buat dosen yang lebih junior di dalam ini. Baik, kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga-moga manfaat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Sami-sami. Nah, saya